Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 4 integral latihan soal 4.1 nomor 1 sampai dengan 2 halaman 139. Soal nomor 1, tentukan integral tak tentu berikut. Ini pertanyaannya, langsung kita bahas. Yang A, integral 2x pangkat 7 dx sama dengan, berarti di sini 2 per x, kita lihat pangkatnya 7, berarti kalau integral itu pangkatnya ditambah 1. Nah, setelah itu berarti di sini 7 plus 1. Kemudian pernya tadi itu diisi dengan 7 plus 1 yang di bawah ini. Jadi di sini yang per ini 7 plus 1 ini diperoleh dari pangkat dari x 7 plus 1. Di sini harus sama. Ya. Selanjutnya kita hitung 7 plus 1 di sini 8, di sini juga sama, 7 plus 1 itu hasilnya 8. 2 dibagi 8 hasilnya adalah 1/4. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 x pangkat 8 plus c. Yang B, integral buka kurung akar 3x plus 1 per akar 3x tutup kurung dx sama dengan, di sini bentuk akar kita jadikan dulu bentuk perpangkatan. Akar 3x itu artinya x pangkat 1/3. 1 per akar 3x itu juga sama, kita jadikan pangkat dulu menjadi 1 per x pangkat 1/3. Selanjutnya di sini x yang berbentuk yang ada di posisi penyebut atau bagian bawah ini kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya dari positif menjadi negatif, ya, karena di sini yang awalnya di posisi bawah kita letakkan di atas, maka pangkat positif menjadi negatif, sehingga di sini menjadi x pangkat min 1/3. Jadi semuanya ini nilai x-nya sudah berbentuk perpangkatan dan sudah ada di posisi atas atau posisi pembilang. Baru kita integralkan, kita tulis di sini 1 per, setelah itu kita fokus ke x-nya, x 1/3 ditambah 1, jadi pangkatnya ini ditambah 1. Ya, selanjutnya per tadi diisi dengan perpangkatan dari x tadi 1/3 plus 1. Ya, ini harus sama. Ya, per ini diperoleh dari pangkat dari x yang ini harus sama. Selanjutnya di sini ditambah, kita tulis 1 per, kita menuju ke x dulu, dikalikan x, perpangkatannya adalah min 1/3 ditambah 1. Baru kita kembali lagi ke pernya tadi, kita isi dengan perpangkatan dari x yang ini. Jadi di sini min 1/3 plus 1. Jadi ini harus sama. Ya. Selanjutnya kita hitung, kita samakan penyebutnya menjadi 3. Berarti di sini 1 ini saya kalikan dengan 3/3 sehingga menjadi 3/3. Begitu juga sama dengan ini, kita samakan penyebutnya kepada 3 sehingga di sini 1 dikalikan 3/3. Ya, 1 kali 3/3 hasilnya adalah 3/3. Setelah itu perpangkatannya juga sama, kita samakan penyebutnya ke 3, berarti 1 dikalikan 3/3 hasilnya adalah 3/3. Ini juga sama, di penyebutnya kita samakan dengan 3, jadi 1 dikalikan 3/3 hasilnya adalah 3/3. Selanjutnya kita hitung, di sini 1/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 4/3. Begitu juga dengan perpangkatannya, 1/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 4/3. Yang ini juga sama, min 1/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 2/3. Yang ini juga sama, perpangkatannya min 1/3 tambah 3/3 hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya di sini 1/4/3 bisa kita tulis sebagai bentuk, ini kan dibagi oleh pecahan, berarti kita balik saja, berarti 1 itu dikalikan 3/4. 1 dikalikan 3/4 hasilnya adalah 3/4. Begitu juga dengan ini sama, di sini dibagi oleh pecahan, berarti tinggal kita balik, berarti di sini 1 dikalikan kita balik menjadi 3/2. Berarti 1 dikalikan 3/2 hasilnya adalah 3/2. Setelah itu kita jadikan ke dalam bentuk akar lagi. Di sini x pangkat 4/3, 3-nya ini jadi pangkat akarnya, sehingga 4 ini jadi pangkat x-nya. Jadi di sini menjadi 3/4 akar 3 dari x pangkat 4 ditambah 3/2, ini juga sama, 3-nya jadi pangkat akarnya, berarti akar 3 dari
sedangkan 2-nya ini menjadi pangkat dari x-nya, x kuadrat. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yang C, integral 3 per akar x dx sama dengan integral, di sini akar dari x saya jadikan bentuk perpangkatan, berarti x pangkat setengah. Setelah itu di sini posisi x adalah sebagai penyebut, saya pindahkan ke atas menjadi pembilang, sehingga di sini pangkatnya dari positif menjadi negatif, sehingga di sini menjadi x pangkat min 1 per 2. Kalau sudah bentuk seperti ini, x-nya ada di atas, baru kita integralkan. Jadi kita tulis 3 per, kita fokus ke pangkat dari x pangkat dari setengah ditambah 1, setengah ditambah 1, min setengah ditambah 1. Setelah itu kita kembali lagi ke pernya tadi, yaitu berarti di sini setengah ditambah 1. Jadi min setengah ditambah 1 ini ya diperoleh dari pangkat dari x-nya ini, yaitu min setengah plus 1. Jadi di sini harus sama. Nah, kita hitung, kita samakan penyebutnya, berarti di sini 1 dikalikan 2 per 2 menjadi 2 per 2. Begitu juga dengan ini perpangkatannya, kita samakan penyebutnya ke dalam 2, berarti 1 dikalikan 2 per 2 hasilnya adalah 2 per 2. Kita hitung, min setengah ditambah 2 per 2 hasilnya adalah setengah. Perpangkatannya juga sama, min setengah ditambah 2 per 2 berarti hasilnya adalah setengah. Nah, kemudian di sini 3 dibagi oleh pecahan setengah, ya, dibagi oleh pecahan atau dibagi dengan setengah, berarti caranya adalah tinggal kita balik, jadikan perkalian, tinggal kita balik, berarti 3 dikalikan, ini dibalik 2 per 1, ya, karena dibagi 1, satunya tidak usah saya tulis, ya, berarti di sini 3 dikalikan 2 per 1, ya. Kemudian pangkatnya tetap x pangkat setengah, 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, x pangkat setengah artinya adalah akar x. Jadi hasil akhirnya adalah sama dengan 6 akar x plus c. Selanjutnya yang D, integral buka kurung 3x pangkat 5 min 2x pangkat 3 tutup kurung dx sama dengan, di sini 3 per x pangkat, kita ke pangkatnya di sini 5 ditambah 1, ya. Baru setelah itu kita kembali ke pernya lagi, di sini diisi 5 plus 1 sama dengan pangkatnya ini, ya. Kemudian dikurangi 2x pangkat 3, berarti 2-nya saya tulis per 2 per, kita ke x-nya dulu, berarti di sini x pangkat 3 plus 1, 3 ini ditambah 1. Kita kembali lagi ke pernya, berarti pernya ini ditulis 3 plus 1 juga sama dengan perpangkatannya. Oh ya, jangan lupa ya ditambah c atau konstanta, ya. Selanjutnya kita hitung 5 tambah 1 6, begitu juga dengan perpangkatannya 5 tambah 1 6. Yang ini 3 plus 1 itu 4, kemudian perpangkatannya juga sama, 3 plus 1 4. Nah, setelah itu 3 dibagi 6 itu hasilnya setengah, 2 dibagi 4 hasilnya setengah. Jadi ini adalah bentuk akhirnya, yaitu sama dengan setengah x pangkat 6 min setengah x pangkat 4 plus c. Kemudian soal nomor 2, tentukan integral tak tentu berikut dengan aturan integral substitusi. Ini pertanyaannya A, B, C, D. Langsung kita bahas. Yang A, integral akar 3 dari 6 min 2x dx sama dengan. Di sini bentuk akar saya jadikan bentuk pangkat dulu. Berarti di sini menjadi buka kurung 6 min 2x tutup kurung pangkat 1 per 3. Di sini akar 3 kalau dipangkatkan ini menjadi pangkat 1 per 3. Setelah itu baru kita misalkan U sama dengan yang ini 6 min 2x, ya. U sama dengan 6 min 2x dimulai dari sini, berarti du sama dengan diferensial U sama dengan diferensial dari buka kurung 6 min 2x tutup kurung, ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini kita turunkan. Selanjutnya adalah yang ruas kanan kita turunkan terhadap x, ya, sehingga 6 diturunkan terhadap x itu 0, min 2x diturunkan terhadap x itu menjadi min 2, baru di sini dx.
Selanjutnya adalah min 2, ini posisinya sebagai perkalian terhadap dx. Jadi min 2 dikalikan dx, min 2 perkalian, saya pindahkan ruas jadi menjadi pembagian. Berarti di sini hasilnya adalah du per min 2 sama dengan dx. Setelah itu baru kita substitusikan 6 min 2x itu tadi dimisalkan u, berarti kita tulis u. Berarti di sini kita tulis u pangkat 1/3. Di sini 1/3. Kemudian dx-nya kita ganti dengan du per min 2. Ya, du per min 2. Selanjutnya di sini kita lihat dibagi dengan min 2. Min 2 nya ini saya letakkan di depan, berarti bisa kita tulis sebagai integral dari min setengah u pangkat 1/3 du. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah sederhana, maka tinggal kita integralkan. Berarti di sini min setengah dikalikan 1 per, kita ke u-nya dulu, u pangkat 1/3 ditambah 1. Berarti di sini pangkatnya ditambah 1. Baru kita kembali lagi ke pernya, berarti pernya itu kita isi 1/3 plus 1 sama dengan pangkat dari u ini. Ya, kemudian di sini ditambah c. Selanjutnya adalah saya makan penyebutnya. Di sini kita jadikan penyebutnya 3. Berarti 1 dikalikan 3/3 hasilnya adalah 3/3. Yang sedangkan untuk yang perpangkatan ini, ya, dari sini sebenarnya kita bisa membawa persamaan ini ke dalam bentuk yang kita inginkan. Kalau di sini saya buat persamaan ini ke dalam bentuk pangkat bilangan bulat dan pangkat pecahan. Jadi di sini saya pecah perpangkatannya sehingga menjadi u pangkat 1 dikalikan u pangkat 1/3. Berdasarkan sifat eksponensial, u pangkat 1/3 plus 1 ini bisa saya tuliskan sebagai, di sini kan plus 1, berarti u pangkat 1 dikalikan u pangkat 1/3. Jadi seperti ini. Selanjutnya 1/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 4/3. Sedangkan u pangkat 1 itu bisa saya tuliskan dengan u saja. Sedangkan u pangkat 1/3 bisa saya tuliskan sebagai akar 3 dari u. Jadi di sini pangkat pecahan saya ubah ke dalam bentuk akar. Selanjutnya adalah di sini ada pembagian oleh pecahan. Jadi caranya adalah kita jadikan perkalian dengan cara membaliknya. Berarti di sini 1 dikalikan 3/4. 1 kali 3/4 hasilnya adalah 3/4. Ya. Kemudian u kita substitusikan, tadi nilai u adalah 6 min 2x. Berarti di sini buka kurung 6 min 2x tutup kurung akar 3 dari u. U-nya tadi sama di sini 6 min 2x. Ya, selanjutnya di sini min setengah dikalikan 3/4 berarti hasilnya adalah min 3/8. Dikalikan, di sini bisa kita faktorkan, 2-nya saya keluarkan. Sehingga di sini bisa kita tulis 2 dikalikan 3 min x tutup kurung. Kalau kita kembalikan 2 dikalikan 3 hasilnya 6, 2 dikalikan min x hasilnya adalah min 2x. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk yang di atas. Selanjutnya adalah 3/8 dikalikan 2, 8-nya ini bisa saya coret. Berarti di sini yang penyebutnya sisa 4. Ya, sehingga bentuk akhirnya adalah min 3/4 dikalikan buka kurung 3 min x tutup kurung dikalikan akar 3 dari 6 min 2x plus c. Ini adalah bentuk akhirnya. Kemudian yang B, integral dari x buka kurung x kuadrat min 9 tutup kurung kuadrat dx. Pertama kita misalkan u-nya kita pilih persamaan yang lebih panjang, ya. Jadi di sini kita yang u-nya kita misalkan ke dalam x kuadrat min 9, bukan yang x ini. Karena x ini kan sudah simpel. Jadi kita misalkan u-nya ke dalam bentuk x yang agak panjang ini. Jadi tujuannya adalah nanti kalau kita turunkan hasilnya itu sama dengan x yang ini. Jadi nanti bisa kita coret. Jadi di sini u-nya kita misalkan u sama dengan x kuadrat min 9. Kita misalkan untuk yang ini. Kemudian kita diferensialkan kanan kiri, du sama dengan diferensial terhadap x kuadrat min 9. Ruas kanannya saya turunkan atau diferensialkan terhadap x. Berarti x kuadrat kita turunkan menjadi 2x
min 9 kita turunkan jadi 0. Jadi tidak usah saya tulis karena 0. Jadi di sini hasilnya adalah DU sama dengan 2X dikalikan DX. 2X posisinya ini adalah sebagai perkalian terhadap DX. Jadi kalau saya pindah ruas, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga bentuknya menjadi DU per 2X sama dengan DX. Nah, di sini baru kita substitusikan. X kuadrat min 9 ini kita ganti dengan U. Tadi permisalnya adalah U. Berarti di sini U kuadrat. Sedangkan DX-nya ini kita ganti dengan DU per 2X. Nah, di sini tujuannya kenapa dimisalkan U yang X kuadrat min 9, nanti di sini bisa dicoret X-nya. Ya. X dikalikan DU per 2X ini bisa kita coret X-nya, sehingga yang tersisa adalah per 2. 2 ini di bawah kita letakkan di depan menjadi setengah. Ya. Nah, sehingga kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan menjadi setengah dikalikan 1 per, kita tinggalkan dulu U pangkat di sini 2 ditambah 1. Ya, berarti pernya adalah diisi dengan 2 plus 1. Sama. Ya, per ini diperoleh dari pangkat yang ini. Jadi harus sama. Baru ditambah C. Kita hitung 2 tambah 1 3. Di sini perpangkatannya juga sama, 2 tambah 1 3. Selanjutnya adalah setengah dikalikan 1 per 3 adalah 1 per 6. Sedangkan U-nya kita substitusikan X kuadrat min 9. Berarti buka kurung X kuadrat min 9 tutup kurung, di sini pangkat 3 ditambah C. Jadi ini adalah hasilnya. Soal yang C. Integral 4 sin X per 1 plus cos X pangkat 2 dx sama dengan di sini pangkatnya 1 plus cos X ini ada di posisi penyebut. Ya, jadi saya naikkan ke atas. Jadi pangkatnya saya tulis negatif. Jadi di sini menjadi buka kurung 1 plus cos X tutup kurung pangkat min 2. Setelah itu baru kita misalkan di sini ada sin X, di sini ada 1 plus cos X. Jadi yang kita misalkan adalah bentuk yang lebih panjang. Ya, jadi yang kita misalkan di sini adalah yang U plus cos X, bukan U sama dengan sin X. Karena kalau kita misalkan yang 1 plus cos X, kalau kita turunkan nantinya hasilnya sin, nanti bisa kita coret dengan sin yang ini. Jadi di sini saya misalkan U sama dengan 1 plus cos X. Ruas kiri dan ruas kanan saya diferensialkan sehingga menjadi DU per D buka kurung 1 plus cos X tutup kurung. Yang ruas kanan saya turunkan terhadap X sehingga menjadi 1 diturunkan terhadap X itu 0. Cos X diturunkan terhadap X menjadi min sin X, berarti dikalikan DX. Nah, min sin X dikalikan DX ini posisinya sebagai pengali. Jadi kalau min sin X saya pindah ruas akan menjadi pembagi. Ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga hasilnya adalah DU per min sin X sama dengan DX. Nah, jadi setelah itu tinggal kita substitusikan tadi U sama dengan 1 plus cos X. Jadi di sini 1 plus cos X pangkat min 2 saya tulis sebagai U pangkat min 2. Ya, ini 1 plus cos X-nya diganti dengan U. Sedangkan DX-nya kita ganti dengan DU per min sin X. DU per min sin X. Nah, di sini bisa kita lihat sin dengan sin bisa kita coret. Selanjutnya 4 dikalikan min, berarti hasilnya adalah min 4. Berarti yang tersisa adalah integral min 4 U pangkat min 2 di DU. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru kita integralkan sehingga menjadi min 4 per, kita ke X-nya dulu, kita ke U-nya dulu, U pangkat min 2 ditambah 1. Ya, jadi pangkat dari U ini ditambah 1, min 2 tambah 1. Setelah itu baru kita kembali ke pernya, berarti pernya ini diisi min 2 ditambah 1. Ya, jadi di sini harus sama. Min 2 plus 1 ini diperoleh dari pangkat dari U. Baru ditambah dengan C. Kita hitung min 2 ditambah 1, min 1. Kemudian yang pangkatnya U pangkat min 2 ditambah 1 berarti pangkat min 1. Min ketemu min ini plus 4 dibagi 1 berarti 4. Berarti hasilnya adalah 4 U pangkat min 1 plus C. Saya jadikan pangkatnya positif, jadi U-nya saya letakkan di bawah, berarti U pangkat 1. Sehingga setelah itu tinggal kita substitusikan, berarti 4 per U-nya tadi dimisalkan 1 plus cos X. Berarti di sini
per 1 plus cos X plus C. Ini adalah bentuk akhir dari integralnya. Jadi ini adalah jawabannya. Selanjutnya yang D, integral sin X akar 3 dari 1 plus cos X dx sama dengan, di sini bentuk akar saya jadikan bentuk pangkat dulu, sehingga saya tuliskan integral 2 sin X dikalikan buka kurung 1 plus cos X tutup kurung pangkat 1/3. Berarti akar 3 ini kalau dijadikan pangkat menjadi 1/3. Nah, di sini yang kita misalkan sin X atau 1 plus cos X. Ya, jadi yang kita misalkan yang ini, 1 plus cos X. Kenapa? Karena nanti kalau 1 plus cos X diturunkan, itu hasilnya adalah sin X. Bisa dicoret dengan yang ini. Ya. Jadi di sini kita misalkan U-nya sama dengan 1 plus cos X. Yang ini. Ya, cukup yang ini. Perpangkatannya tidak usah kita bawa. Jadi yang kita misalkan cukup yang 1 plus cos X ini. Kemudian ruas kanan ruas kiri kita diferensialkan sehingga menjadi di sini DU sama dengan D buka kurung 1 plus cos X. Selanjutnya adalah yang sisi kanan, saya turunkan terhadap X. 1 diturunkan terhadap X itu 0, cos X diturunkan terhadap X itu adalah min sin X dikalikan DX. Ya, bentuk perkalian pindah ruas seperti jadi pembagian. Berarti di sini min sin X pindah ruas jadi pembagian. Berarti bentuk akhirnya adalah DU per min sin X sama dengan DX. Setelah itu baru kita ganti 1 plus cos X, ini nilainya tadi dimisalkan sebagai U. Berarti di sini U pangkat 1/3. Sedangkan DX itu kita ganti dengan DU per min sin X. DU per min sin X ini. Sin dengan sin bisa kita coret, kemudian 2 dikalikan min, hasilnya adalah min 2. Berarti integral min 2 U pangkat 1/3 DU. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan sehingga menjadi min 2 pernya kita tinggalkan dulu. Kemudian kita fokus ke U-nya, U pangkat 1/3. Di sini pangkatnya ditambah 1. Ya. Di sini pangkatnya ditambah 1, setelah itu kita kembali lagi ke pernya. Berarti pernya itu diisi dengan 1 plus 1/3 plus 1. Jadi pernya ini harus sama dengan pangkatnya. Dengan kata lain, pernya ini diperoleh dari pangkatnya ini. Jadi di sini. Selanjutnya di sini pernya per 3, jadi 1 dikalikan 3/3 menjadi 3/3. Nah, sedangkan untuk yang U di sini saya uraikan ke dalam bentuk pangkat bulat dan pangkat pecahan. Jadi U-nya di sini 1/3 plus 1, berarti saya uraikan berdasarkan sifat eksponensial, bisa saya tulis menjadi U pangkat 1 dikalikan U pangkat 1/3 plus C. Setelah itu kita hitung 1/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 4/3. Sedangkan U pangkat 1 bisa saya tuliskan dengan U akar 3 dari U. Berarti U pangkat 1/3 ini bisa saya tuliskan akar 3 dari U. Selanjutnya adalah di sini ada pembagian oleh pecahan, bisa saya tulis ke dalam perkalian dengan cara membalik yang ini. Berarti 2 dikalikan yang awalnya 4/3, berarti saya balik menjadi 3/4. Berarti 2 dikalikan 3/4. Sedangkan U-nya tadi adalah 1 plus cos X. Berarti di sini buka kurung 1 plus cos X tutup kurung akar 3, U-nya diganti 1 plus cos X, 1 plus cos X. Ya. Selanjutnya min 2 dikalikan 3/4 hasilnya adalah 2 dengan 4 bisa kita coret, tersisa 2 di bawah. Berarti min 3/2. Dikalikan buka kurung 1 plus cos X tutup kurung dikalikan akar 3 1 plus cos X plus C. Ya, jadi ini adalah bentuk akhir dari integral yang D ini. Demikian pembahasan latihan soal 4.1 nomor 1 sampai dengan 2 halaman 139. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.